Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Udah sarapan belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Semua siap ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mau mengundang Agnes untuk membuka pertemuan kita dengan lagu dan doa. Kepada Agnes, saya persilakan. Baik, Bu, terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita memuji Tuhan dan membuka pembelajaran kita dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. 1, 2, 3, ya. Tiada. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Engkau menolong kami dan memberkati kami di setiap langkah kami. Bapa, bentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Sertai kami Tuhan untuk dapat belajar dengan baik dan tekun dan mampu melaksanakan segalanya dengan baik dalam proses perkuliahan kami nanti. Berkati juga dosen kami Tuhan yang membimbing kami nanti, dan bimbing dia selalu untuk dapat mampu men-share ilmunya dengan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya share screen dulu ya. Silahkan ambil posisi yang nyaman supaya kita nanti bisa mengikuti materi yang akan saya jelaskan. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Oke. Sebentar. Oke. Seperti biasa ya, di kelas micro teaching kita bisa kasih reaksi tentunya walaupun kita dalam jaringan, kita tetap bisa berpartisipasi di dalam kelas kita. Jadi nanti kalau kalian setuju misalnya dengan pendapat teman kalian bisa kasih thumbs up, bisa raise hand untuk bertanya atau clap hand. Nah, untuk presensi kita hari ini, Ketua kelas, apakah semuanya sudah hadir? Ketua kelas? Sudah, Bu. Oke, nanti pastikan semuanya isi presensi kita ya. Link presensi kita ada di Google Classroom seperti biasa. Nanti jangan sampai kelupaan untuk isi presensi. Nah, hari ini kita akan masuk kepada topik baru. Tapi saya mau tanya dulu, adakah yang masih ingat apa topik pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih. Tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran, Bu. Bagus. Satu lagi, Bu. Ya. Tentang keterampilan menjelaskan, Bu. Iya, benar sekali. Udah kelihatan juga di layar ya kan. Makasih untuk Enda dan Lady juga masih ingat sekali dengan materi kita yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, masih tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan memberikan penguatan, nanti satu lagi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di akhir perkuliahan kita nanti, semoga kalian mampu menganalisis keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan mengajar kelompok kecil, dan kalian bisa terampil ya untuk memberikan penguatan dan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Coba dilihat dulu gambar si gurunya. Kan? Coba dilihat dulu kira-kira ekspresi apa yang kalian lihat dari si guru yang ada di depan ini.
Ada senyum terlihat? Bahagia, Bu. Bahagia. Ada, Bu. Kemudian coba lihat tangannya sampai diulurkan ya, mungkin mempersilahkan si anak. Oke, terus kira-kira si anak menjawab pertanyaan si guru ya, karena ada tanda tanya di papan tulis ya. Nah, jadi kita akan bahas apa itu penguatan ya, apa itu penguatan atau reinforcement. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan reinforcement, dan kalian harus mampu untuk melakukan penguatan ini sebagai seorang calon guru. Karena penguatan ini adalah salah satu upaya modifikasi perilaku ya. Modifikasi perilaku kepada siswa yang dilakukan oleh guru. Nah, kenapa harus kita modifikasi? Supaya perilakunya yang baik bisa terulang kembali. Nah, jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sama-sama. Nanti kita akan bahas manfaatnya, contoh penguatan itu apa saja, lalu bagaimana prinsip dan penggunaannya. Oke. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian membangkitkan motivasi, memberikan kemudahan belajar, dan memodifikasi tingkah laku. Ini tadi yang saya sebutkan. Kenapa penguatan bisa memodifikasi tingkah laku? Karena pada umumnya secara psikologis setiap kita manusia ya, khususnya anak didik kita nanti itu butuh diakui, butuh diapresiasi atas apa yang dia lakukan. Nah, ketika kita misalnya melihat anak-anak yang menolong temannya terus, oh kamu baik sekali ya, bisa membantu dia, oh itu perbuatan yang bagus. Ya kan, dia akan merasa bahwa tingkah laku yang dia lakukan itu adalah hal yang baik dan kemudian dia akan termotivasi untuk melakukan itu terus-menerus. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah perkataan kita sebegitu kuatkah memotivasi siswa untuk belajar? Jawabannya iya. Kenapa? Karena saya sendiri punya pengalaman bahwa kata-kata guru saya itu malah membuat saya tidak termotivasi. Ya, dulu guru saya pernah bilang, kamu nggak ngerti, kamu nggak bakal bisa juara lagi. Nah, itu membuat saya down dan beneran nggak bisa juara lagi. Dan itu masih terngiang-ngiang terus sampai saya tamat SD. Ya, berbahaya sekali kata-kata itu, bahaya sekali ketika kita malah tidak memberikan penguatan ya, malah kita membuat siswa terbunuh karakternya atau menjadi down. Nah, jadi kalau kita bisa memberikan penguatan yang baik, si siswa itu tadi termodifikasi tingkah lakunya dan cara berpikirnya juga akan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, nah seterusnya kita lihat dulu contoh-contohnya, ya kan? Kita lihat dulu karena tadi penguatan ada dua ya, bisa verbal, bisa juga non-verbal. Jadi tingkah laku ini bisa kita modifikasi lewat perkataan dan juga nanti non-verbal. Nah, kalau untuk verbal mungkin kita udah sering lihat ya, kita juga udah mungkin sering dengar di kelas ketika kita menjawab pertanyaan dari guru, biasanya guru jawab, oh iya betul. Nah, masih ingat tadi ya di awal ketika saya bertanya kepada Lady dan juga Enda, maka respon saya adalah tadi, oh terima kasih kepada Enda dan Lady yang masih mengingat ya. Bagus sekali, benar sekali. Ada kata-kata penguatan di sana. Maka perasaan atau tingkah laku Lady dan Enda tadi akan menjadi sebuah persetujuan atau penghargaan yang membuat dia akan melakukan itu lagi ke depannya. Nah, bagaimana dengan yang nonverbal? Ya, kita lihat dulu. Oke, ini saya sengaja tidak buat contohnya ya. Oke, ini penguatan nonverbal. Nah, penguatan pertama yang nonverbal ini bisa berupa gerakan mimik dan badan. Ya, contohnya kayak si guru tadi, bisa tersenyum, ya kan, bisa badannya sangat terbuka kepada si anak. Ya, kemudian bisa juga dengan cara mendekati, ya. Jadi posisi kita di depan kelas ya, kalau kalian kemarin sudah observasi ke lapangan,
itu posisi kita di dalam kelas kan tidak boleh di depan terus ya, kita harus bisa menguasai kelas. Kadang kita jalan, kita deketin siswanya, kita tepuk pundaknya. Nah, itu salah satu penguatan nonverbal juga. Lalu kemudian ada juga penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Ini penguatan ya, bukan pengaturan. Nah, jadi biasanya guru bisa kasih aktivitas yang disukai siswa, misalnya diajak games ya, membuat games atau bernyanyi bersama. Lah, kemudian berupa simbol atau benda. Ya, kalau misalnya di SD ya, biasanya ketika pembagian raport, kemudian ada pengumuman juara, biasanya ada hadiah yang diberikan. Nah, hadiah itu merupakan salah satu bentuk penguatan. Nah, jadi kalau misalnya guru kalian memberikan hadiah, siapa yang bisa jawab pertanyaan terus dikasih hadiah, itu adalah salah satu bentuk penguatan. Nah, kemudian ada juga penguatan tak penuh. Ini maksudnya gimana ya? Ini maksudnya misalnya seperti ini. Ada siswa yang jawab pertanyaan kalian tapi nggak sepenuhnya benar. Nah, kalian nggak bisa langsung salah gitu ya. Nah, penguatannya yang baik gimana? Penguatan yang baik kalau misalnya jawabannya belum tepat, kalian bisa bilang seperti ini misalnya. Oh iya, tadi Andi sudah menjawab, tapi jawabannya lebih sempurna lagi kalau misalnya ditambahkan seperti ini. Nah, tetap kita apresiasi, tetap kita terima jawabannya, tapi kita bantu melengkapi jawabannya. Nah, kemudian yang berikutnya prinsipnya. Kalau kita memberikan penguatan, usahakan supaya jangan kelihatan pura-pura gitu. Iya Teti, pintar sekali, paling jago, hebat ya, berlebihan gitu ya. Pura-pura, jadi tidak terasa kehangatan antara kalian sebagai guru dengan siswa kalian, itu akan terasa ya. Lalu kemudian kebermaknaan, ini penting juga. Jangan asal ya penguatan yang kita berikan, apalagi verbal gitu ya. Itu kan kita sudah sepakat bahwa setiap perkataan kita itu akan bisa mempengaruhi motivasi si siswa, mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi ayo kita kasih penguatan, apalagi yang verbal ya. Kita kasih penguatan yang bermakna. Kemudian kita menghindari penggunaan respon yang negatif. Ya ini tadi terlalu cepat misalnya mengatakan salah gitu ya. Terlalu cepat membuat si siswa merasa tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, kemudian ada juga pada penggunaannya nanti ya, kalian harus bisa bedakan penguatan pada perseorangan ya. Kalau kelompok, kalian bisa ajak tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 misalnya. Nah, itu penguatan yang bisa membuat mereka terus termotivasi. Baru penguatan yang diberikan dengan segera ya, kemudian yang diberikan secara variatif. Variatif dalam arti tadi kan bentuknya ada verbal, ada non verbal. Nah, itu dicampur-campur. Nah, itu jangan verbal aja terus gitu ya. Atau jangan misalnya dengan memberi hadiah terus gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke keterampilan mengajar kelompok, ada yang mau bertanya tentang memberikan penguatan? Saya Bu. Silakan Teti. Iya, nama saya Teti. Terima kasih Bu atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Pertanyaan saya, apakah boleh memberikan hadiah secara terus-menerus Bu sebagai bentuk penguatan kepada mahasiswa kita? Oke, terima kasih Teti untuk pertanyaannya. Apakah boleh? Jawaban saya tidak, ya. Karena efek negatif dari memberikan hadiah secara terus-menerus ini ada. Yang pertama adalah nanti siswa kalian akan kehilangan motivasi belajar. Jadi dia orientasinya adalah supaya dapat hadiah. Nah, yang kedua, ini bisa membuat mereka lama-kelamaan terbentuk menjadi siswa yang materialistis. Nanti ke bawah-bawah ya. Nanti misalnya pulang ke rumah atau di dalam kehidupan sehari-hari terbiasa harus ada materinya dulu ya, jadi materialistis. Jadi efek negatifnya ada, jadi itu dia mengapa kita harus menggunakan penguatan yang variatif ya, jangan itu aja. Terima kasih untuk Teti, kita tepuk tangan dulu lah untuk Teti yang sudah bertanya, bagus sekali pertanyaannya, sangat-sangat jelas sekali.
Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke keterampilan mengajar kelompok kecil dan persorangan, karena untuk prakteknya kita praktek langsung minggu depan ya. Jadi hari ini kita fokus kepada konsepnya aja dulu. Kalau kalian udah paham konsep, pasti kalian bisa praktekkan nanti. Nah, kalau untuk mengajar kelompok kecil dan persorangan, ini ada juga beberapa hal yang harus kita pahami ya. Nanti kita belajar komponen, tujuannya, prinsip, dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, di sebelah kiri ya, kalau di dalam slide saya sudah pisahkan. Yang di sebelah kiri adalah tujuan mengajar perseorangan. Yang di sebelah kanan ini adalah tujuan mengajar kelompok ya. Highlightnya, garis besarnya adalah kalau kita memberikan atau mengajar secara perorangan, mahasiswa atau siswa kita itu bisa punya pengalaman belajar mandiri. Nah, kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan ini meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok, memecahkan masalah dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan ini features-nya, atau kalau kita bisa korelasikan ke metode ini menggunakan banyak cooperative learning, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang di kiri ini self-directed learning, kalau yang di kanan ini adalah cooperative learning. Ya, jadi kalau perorangan ada manfaatnya, bisa belajar mandiri. Kalau kelompok bisa belajar secara bersama-sama dan mengembangkan kemampuan secara bersama-sama. Ya. Nah, komponennya ada 4 ya. Pertama, keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kalian mengajar, kalian harus desain dulu, ya kan? Udah pernah kita kumpulkan RPP ya. Nanti untuk pertemuan terakhir juga di mata kuliah ini kalian akan ujian, kalian akan susun RPP. Jadi kita harus atur sedemikian rupa ya. Apa kegiatannya? Itu harus disusun dulu. Kalau pembelajaran mandiri apa? Kalau belajar kelompoknya apa? Pakai metode apa? Cooperative learning yang mana? Ya, yang think, pair, share yang mana? Yang lebih cocok untuk siswanya. Kemudian keterampilan mengorganisasi. Nah, kita kan sebagai organisator ya. Kita sebagai organisator. Jadi harus benar-benar disusun, harus dibuat juga pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian mengadakan pendekatan secara pribadi. Nah, pendekatan secara pribadi ini bisa dalam konsep pembelajaran atau mengajar secara perorangan dan juga kelompok tadi. Jadi kita sebagai guru harus punya koneksi yang baik, ya, harus punya koneksi yang baik. Kalau nggak baik, gimana kita bisa melakukan pendekatan secara pribadi? Bagaimana si anak bisa benar-benar belajar mandiri? Ya, kalau kita nggak punya pendekatan yang baik. Nah, yang terakhir ini komponennya adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Oke, yang berikutnya adalah prinsipnya. Ya, kalau pembelajaran perorangan ya atau mengajar perorangan ini tadi udah saya jelaskan juga, kalian harus kenal siswa kalian ya. Kalian harus tahu yang mana nih yang paling bandel di kelasku, yang mana nih yang paling susah diatur, atau yang mana nih yang paling bisa diarahkan. Jadi kalian juga dalam pembagian kelompok nanti kalian tahu menempatkan kemampuan siswa kalian sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah apa yang kalian harus berikan kepada si siswa. Kalau pembelajaran mandiri, kalian menggunakan modul kah, LKS kah, atau bahan yang kalian sudah siapkan sendiri kah? Nah, kalau kerja kelompok ini kan biasanya kalau kelompok ini, kalau mereka nggak tahu apa yang mau dikerjakan atau nggak dipersiapkan, mereka kan biasanya jadi apa ya, jadi bukan kerja kelompok, tapi malah jadi ngobrol, nonton, ya kan? Nah, jadi nggak tercapai pembelajaran tadi. Jadi perlu dipersiapkan dengan matang apa yang akan mereka kerjakan, menggunakan paket belajar, menggunakan modul, LKS, dan seterusnya. Nah, perlu dicatat juga ya, tidak semua mata pelajaran cocok disajikan secara perorangan. Nah, untuk kelompok, ini kelompok bisa memiliki keanggotaan yang jelas, jadi dibagi ya, jadi bisa random. Kalian sebagai guru punya hak untuk membagi, atau bisa juga kesadaran sendiri, atau diajukan oleh siswa kalian.
lalu memiliki tujuan bersama, saling tergantung dalam memenuhi kebutuhan, ada interaksi dan tindakan bersama. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya, sebelum kalian melakukan pembelajaran mandiri dan kelompok tadi, pastikan kalian sudah jelaskan dulu apa yang mereka kerjakan. Jangan sampai anak didik kalian tuh bingung. Kami disuruh kerja kelompok tapi nggak tahu mau ngapain. Ini ada dikasih puzzle yang mau disusun, tapi nggak tahu mau diapain. Jadi instruksi kalian itu harus jelas ya. Nah, baru kemudian persilahkan masing-masing kelompok tadi untuk melaksanakan tugas di tempat yang tersedia. Ini yang tadi saya sebutkan. Kita adalah organisator, ya. Kita adalah organisator. Maka kalian harus, kalian adalah organisatornya, maka harus disesuaikan tempatnya, di mana dilaksanakan, ya, berapa jumlah anggota kelompoknya. Nah, untuk mengajar perorangan dan kelompok, ini juga akan kita praktekkan ya di pertemuan kita di dalam kelas tadi, karena ini kita fokus hanya belajar konsepnya aja. Nah, untuk prakteknya sendiri, mulai sekarang kalian sudah harus bisa pikirkan. Nah, kalau untuk mengajar kelompok, baiknya apa ya aktivitasnya? Kemudian untuk persoarangan bagaimana ya? Saya nanti mau lihat ya, saya mau lihat nanti ini bisa tertuang di dalam RPP kalian. Ya, saya akan lihat kalian menyusun ini atau membuat ini menjadi salah satu metode di dalam RPP kalian, dan minggu depan saya mau cek ya bagaimana kalian mengaplikasikannya. Nah, oke, sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita, kita akan simpulkan bersama-sama. Namun sebelum kita simpulkan, ada pertanyaan nggak terkait mengajar kelompok atau perseorangan? Ada ya pertanyaan? Ada, Bu. Ya, siapa ini yang mau Ini, bertanya? Bu, saya Enda, Bu. Oke. Mau bertanya, dalam mengajar kelompok, berapa jumlah anggota yang ideal, Bu, kira-kira? Oke, nah ini penting ya. Kalau kalian ingin membuat pembelajaran kelompok, kalian harus perhatikan jumlahnya, karena ini bisa mempengaruhi juga terhadap kondusifnya atau efektivitas kelompok itu. Maka jumlah yang ideal adalah 5-7 orang. Kalau lebih kecil dari 5, ini lebih baik didesain untuk lebih komprehensif materinya, ya, atau malah diarahkan untuk yang perorangan saja, yang self-directed learning. Tapi kalau keramaian juga nggak baik, ya, misalnya 8 atau 10 orang, ini nanti nggak efektif juga. Ini akan kebanyakan 2 yang belajar atau 3 yang belajar, sisanya bermain-main. Jadi yang ideal itu adalah 5-7. Nah, ke depan ketika kalian nanti praktek, ya, waktu magang, kalian asal membuat kelompok, coba diperhatikan ya, jumlahnya, siapa saja anggotanya, itu perlu sekali supaya berhasil pembelajaran yang kalian sudah rencanakan. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita buat kesimpulannya? Sudah cukup ya? Oke, ayo kita simpulkan sama-sama. Tadi apa manfaat dari memberikan penguatan? Apa manfaatnya? Kalau kita memberikan penguatan, maka motivasi siswa akan meningkat dan kita bisa memodifikasi perilaku si siswa. Oke, kemudian ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ada lagi kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dalam mengajar kelompok atau perseorangan, ya, organisator utama adalah guru, maka kita harus mempersiapkan bahannya, kemudian mempersiapkan tempatnya, bahkan mengatur kelompoknya, ya. Itu kesimpulan yang bisa kalian garis bawahi, ya, buat di catatan kalian supaya jangan kelupaan. Nanti ini keluar di UTS loh saya buat,
ya. Silahkan dibuat catatannya, diulang-ulang lagi, dan minggu depan kita akan praktek, ya. Kita akan praktek 2 hal. Yang pertama itu penguatan. Kita akan praktek penguatan. Kemudian penguatannya itu verbal dan non-verbal. Nanti saya akan kasih kasusnya, ya. Saya akan kasih kasus, lalu apa yang akan kalian lakukan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswanya. Itu nanti kita praktekkan ya di kelas. Baru kemudian praktek yang kedua adalah yang tadi, mengajar kelompok dan perseorangan. Prakteknya gimana? Saya akan cek RPP-nya. Kalian harus jelaskan ke saya bagaimana aplikasi dari mengajar perseorangan dan kelompok di dalam RPP kalian. Oke. Itu saja pembelajaran kita. Kalau misalnya kalian sudah selesai RPP-nya, boleh juga diupload di Google Classroom kita ya. Di Google Classroom udah ada kolomnya. Nanti coba dicek di micro teaching. Nanti kalian bisa post di sana. Kalian juga bisa persiapkan yang kalian butuhkan untuk praktek dan post di sana juga. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya minta satu orang untuk menutup pertemuan ini dengan lagu, kemudian doa penutup. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, Teti, silakan. Oke, teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Ya, 1, 2, 3. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggal lari. Yesus di dalamnya. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggal dalam. Kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar ya Bapak. Bila kiranya setiap materi yang boleh kami pelajari, boleh menambah pengetahuan. Akan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semua untuk partisipasinya, untuk kehadirannya. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Dan sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Shalom, Bu. Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama, boleh live ya. Oke, Bu. Terima kasih.